sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu. Selalu bergerak tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhan, ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memanjatkan kasih-Mu. Walaupun lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kuasa Tuhan menguatkan diriku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Saya berharap Bapak Ibu semua di dalam kondisi yang sehat dan hati yang penuh sukacita. Bapak Ibu, saya percaya Anda sekalian yang mengikuti Rema pada malam ini ataupun Rema-Rema sebelumnya adalah orang-orang yang ingin mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian. Nah, tapi saya ada pertanyaan nih. Seandainya saya bertanya, kira-kira Bapak Ibu sudah mengalami pertumbuhan atau belum? Nah, jawabannya mungkin akan banyak ya. Nah, tapi saya ingin mengajak kita semua hari ini belajar dari firman Tuhan dan contoh teladan dari seorang tokoh dalam Perjanjian Lama tentang bagaimana perjuangan seorang pelaku firman untuk bertumbuh. Mazmur 119 ayat 33 hingga 40. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celakku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca penggalannya itu adalah bagian daripada doa Raja Daud. Nah, kita tahu siapa Raja Daud. Seorang raja yang cukup terkenal karena bukan hanya kegagalan yang pernah kita baca begitu ya, tapi adalah raja yang justru sangat terkenal karena dipakai standarnya sebagai alat ukur tentang hidup benar oleh Allah sendiri. Kalau saudara perhatikan, raja-raja setelah Daud itu dinyatakan hidup benar atau tidak kalau dikatakan dia hidup seperti Daud. Misalnya Raja Yosia begitu ya.
Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2, dikatakan dia hidup benar di hadapan Tuhan seperti Raja Daud. Lalu Ahaz dikatakan bukan raja yang hidup di dalam kebenaran karena hidupnya tidak seperti Raja Daud. Saudara, ini boleh kita simpulkan berarti kualitas hidup Raja Daud secara menyeluruh itu diperkenan Tuhan. Tuhan menganggap pasti dia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, itu sudah jelas pasti ya, karena kita sudah bisa membacanya di dalam Alkitab. Nah, saudara, Raja Daud yang adalah pelaku firman ini ternyata adalah raja yang menaikkan doa di mana di pasal di nomor 119 ini ayat 33-40 adalah orang yang benar-benar sangat bergantung kepada Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Dia mengatakan di ayat 33, "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu, aku hendak memegangnya sampai terakhir." Ternyata Daud ketika dia melakukan firman Tuhan atau sebelum dia melakukan firman Tuhan, dia itu memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan petunjuk ketetapan-ketetapannya. Saudara, petunjuk di sini bukan pengertiannya bukan memberikan pemahaman atau memberikan pengertian kepada Daud, bukan. Tapi lebih kepada hikmat untuk melakukan tindakan praktis atau langkah praktis sebagai pelaku firman. Saudara mungkin pernah mengalami di mana kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak tahu bagaimana menerapkannya di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin yang diminta Daud adalah kemampuan untuk menindaklanjuti kebenaran firman Tuhan yang dia fahami, yang dia aminkan, supaya menjadi perilaku atau menjadi boleh katakan dia boleh menjadi pelaku firman itu sendiri, menghidupi firman itu sendiri. Dia butuh hikmat daripada Tuhan. Saudara, ada orang penafsir mengatakan untuk mengerti firman Tuhan atau memahami firman Tuhan, kita butuh roh pewahyuan katanya. Tapi untuk melakukan firman Tuhan, kita butuh roh kebijaksanaan. Ya, nah roh kebijaksanaan inilah yang tadi kita jelaskan atau yang saya maksudkan bahwa di mana kita mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk menjalankan firman Tuhan itu. Saudara, di dalam prakteknya mungkin kita juga pernah mengalami ya, di mana kita seringkali bingung gitu, apa ya, bagaimana cara mengasihi begitu ya musuh yang atau orang yang kita memusuhi kita atau kita musuhi begitu. Bagaimana Tuhan bilang kasihilah musuhmu, berdoalah baginya begitu ya. Nah, tiba-tiba muncul ide atau dorongan ketika berjumpa dengan dia, di mana Anda mulai peduli, mempertanyakan kehidupan dia begitu ya. Anda secara praktis kemudian mendekati dia, memberikan sesuatu untuk menunjukkan kasih Anda kepada dia. Nah, tindakan-tindakan ini itu yang dinamakan hikmat daripada Tuhan. Ya, dimana kalau Anda punya kerinduan untuk melakukan firman Tuhan, Anda harus melakukannya di dalam kehidupan atau menghidupi firman itu, supaya kalau bisa misalnya perintah Tuhan mengasihi, Anda tahu bagaimana caranya mengasihi. Ada langkah praktisnya yang harus Anda lakukan. Nah, Raja Daud minta petunjuk itu daripada Tuhan. Bukan hanya minta petunjuk supaya dimampukan dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Hal kedua yang diminta adalah sesuatu yang dia kenali di dalam diri dia. Itu terdapat di ayat 36 hingga 37. Saudara, dikatakan Daud minta, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Lalu dikatakan, lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa. Saudara, Daud menyadari sekali hal yang paling bisa mengganggu dia atau hal yang bisa mengalihkan dia daripada melakukan firman Tuhan adalah sebenarnya kecenderungan hatinya.
yang condong kepada laba. Saudara kalau ingat tentang teguran Nabi Nathan kepada Daud sewaktu habis Daud berzina dan kemudian mengambil Batsyeba sebagai istri dan membunuh Uria. Daud hidup dengan biasa-biasa saja sampai Nabi Nathan kemudian datang pada dia dan menceritakan kisah tentang ada orang kaya dan orang miskin. Orang kaya punya kambing domba yang banyak, nah orang miskin hanya punya satu anak domba, begitu. Lalu kedatangan tamu, orang kaya kedatangan tamu, dia tidak memotong kambing dombanya tapi mengambil anak domba satu-satunya milik tetangganya yang miskin. Kenyataan daripada cerita ini membuat Daud marah. Disitulah saatnya kemudian Nabi Nathan mengatakan, engkaulah orangnya. Lalu Nabi Nathan membukakan apa yang sebenarnya dimaksud. Bahwa selama ini Tuhan sudah memberkati dia dengan segala kelimpahan. Bahkan istri, selir, berkat, kerajaan, posisi semua diberikan pada Daud. Tapi kenapa dia sampai membunuh Uria untuk mengambil istrinya, si Batsyeba ini? Saudara, disinilah Daud menyadari ada teguran tentang ketamakan dirinya. Sudah diberkati tapi mau lebih, bahkan mengambil hak milik orang lain. Itulah sebabnya kemudian Raja Daud melihat bahwa yang membuat dia tidak bisa melakukan firman Tuhan adalah kecenderungan hatinya. Makanya dia minta sama Tuhan, Tuhan tolong, untuk dosaku atau kecenderungan hatiku yang mengarah kepada dosa ini, tolong bantu aku. Bantu aku supaya aku memiliki kecenderungan bukan pada keuntungan yang ingin aku raih, segala sesuatu yang untuk diriku, tapi biarlah aku punya kecenderungan terhadap firman-Mu, Tuhan. Hal yang kedua, Daud mengatakan, lalukanlah mataku dari melihat hal-hal yang hampa. Daud juga menyadari kejatuhan dia dimulai dari mata, begitu ya. Dia menikmati apa yang tidak boleh dinikmati, sesuatu yang sia-sia. Bukan hanya kasus Batsyeba, mungkin kasus yang lain. Kejayaan orang, kehormatan, bahkan apapun itu yang dunia tawarkan, bisa saja mengalihkan pikiran kita daripada melakukan firman Tuhan. Daud menyadari ini. Oleh karena itu dia minta Tuhan, Tuhan tolong bantu aku, lalukan mataku untuk melihat hal-hal yang hampa. Karena ini bisa menjadi sesuatu yang mengalihkan aku daripada melakukan firman Tuhan. Saudara, jelas dari hal ini, dua hal yang Daud lakukan. Yang pertama, dia minta supaya diberi hikmat oleh Tuhan untuk melakukan langkah praktis dalam melakukan firman Tuhan. Yang kedua, dia minta Tuhan mengontrol hatinya dan matanya supaya tidak teralih fokusnya kepada hal-hal yang bersifat hampa dan dunia ataupun dosa, tapi kepada firman Tuhan. Dua doa inilah yang diminta Daud sebagai orang yang punya kerinduan. Tuhan, aku ingin menjadi pelaku firman seumur hidupku. Aku pengen pegang firman-Mu sampai akhir. Itulah yang Daud minta. Dia menyadari firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu baik buat hidup dia. Makanya dia seperti itu. Saudara, di sekeliling Daud banyak orang pintar. Ada nabi, ada juga imam. Bahkan dirinya sendiri adalah orang yang sangat berpengalaman di dalam relasinya sama Tuhan. Tapi untuk melakukan firman Tuhan, sungguh dia menaruh percayanya penuh atas pertolongan Tuhan. Dia menyadari dirinya ini lemah, dirinya ini terbatas, mudah teralihkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini saya ingin mengajak kita semua
memikirkan kembali dan melihat ke dalam isi hati kita, apa sebenarnya yang menjadi keinginan terdalam kita. Adakah kita memiliki keinginan untuk menjadi pelaku-pelaku firman seumur hidup kita? Dan pada malam ini juga saya ingin mengajak kita semua melihat, adakah hal-hal yang menghalangi kita menjadi pelaku-pelaku firman selama ini, yang membuat fokus kita teralihkan daripada firman Tuhan, sehingga kita hidup tidak sesuai dengan perkenanan Tuhan, sekalipun kita mengetahui banyak kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, sebagai anak Tuhan, kami seringkali gagal melakukan kebenaran firman Tuhan. Begitu banyak alasan, begitu banyak hal yang menghalangi kami, sehingga kami tidak fokus terhadap kebenaran firman Tuhan. Kami tidak fokus untuk melaksanakan firman itu sendiri. Sehingga firman yang kami terima, yang kami mengerti dan kami pahami, hanya kami simpan di dalam pikiran kami dan hati kami. Tidak sampai kami lakukan. Tuhan, kami tahu kalau itu yang terjadi, kami belum masuk proses pertumbuhan. Kami ingin bertumbuh Tuhan sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu bantulah kami Tuhan. Berilah petunjuk Tuhan, agar kami mampu melaksanakan tindakan-tindakan praktis daripada firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman, seperti Engkau juga telah menolong hamba-Mu Daud. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para penerus bangsa, para kaum muda ya Tuhan. Jangan biarkan kaum muda bangsa Indonesia ini ya Tuhan tercerai-berai oleh karena perbedaan-perbedaan. Tapi biarlah ya Tuhan kaum muda bangsa ini ya Tuhan, yang akhirnya nanti menjadi penerus pemimpin bangsa ini, boleh memiliki pemahaman yang baik dan benar ya Tuhan, agar mereka bisa sama-sama menghargai keberagaman di bangsa ini, dan boleh bersatu Tuhan membangun bangsa ini. Bahkan kalau ada kaum muda yang pada saat ini tersesat di dalam perjalanan kehidupannya, ataupun salah melangkah dengan mencari nafkah dengan cara yang tidak baik, Tuhan, kami mohon belas kasihan dan campur tangan Tuhan. Bantulah mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu harus mereka hentikan. Mereka harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan kepada pemuda-pemuda bangsa Indonesia, supaya setiap anak muda bangsa Indonesia ini boleh menjadi harapan bangsa ini untuk kemajuan negara ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kaum muda yang mungkin pada saat ini masih mengalami kecanduan obat-obat terlarang atau minum-minuman keras ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kendalikanlah tubuh mereka Tuhan. Bantulah, pulihkanlah mereka Tuhan dari kecanduan mereka. Tuhan, bantu juga alihkan pikiran mereka, agar mereka boleh melakukan hal-hal positif sebagai anak bangsa ini dan sebagai penerus atau pemimpin bangsa. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan. Inilah doa kami untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kiranya keberadaan gereja kami semakin hari semakin boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekelilingnya. Bukan hanya gedung gereja yang menjadi berkat, tapi orang-orang yang menjadi bagian daripada gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan gereja kami, baik yang pada saat ini mungkin masih ibadah-ibadah online, ataupun sebentar lagi kami mungkin akan melakukan perjamuan onsite atau streaming
Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang mengatur semuanya. Semuanya boleh berjalan lancar dan aman. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku.